Nah, untuk itu mungkin langsung saja kita untuk meningkat waktu. Jadi tahap 1 kami mohon izin Pak Haris Susanto, Dr. Haris Susanto, pendiri Dokter, enggak, sekaligus belum inisiator. dokter, Bos. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, kepada Bapak Haris Susanto, ya kami silakan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Didi atas kesempatannya. Kepada Bapak Ibu narasumber, Bu Purwati PhD, Bu Yoni, dan yang lainnya, kemudian kepada panitia dan hadirin semua, gini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada narasumber kita. Di dalam posisi begini masih bisa membantu menyumbangkan idenya untuk bangsa dan negara. Yang kedua adalah melanjutkan webinar kemarin yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Jadi sebenarnya begini, kami dari Starbond ini mengusulkan 2 cluster riset. Dan cluster riset ini fully dibayar dan dibiayai oleh Starbond. Satu adalah disinfektan untuk jenazah, sehingga bisa dikembalikan ke keluarganya. Ya. Yang kedua adalah penelitian pengaruh psikologis atas pemakaman jenazah COVID yang sekarang ini berlangsung di dalam protokol yang sekarang. Jadi saya bisa jelaskan begini, saya ada latar belakang kimia, bisnis, kemudian marketing, filsafat, dan sekarang sedang ngambil doktor di dalam lingkungan. Jadi saya harapkan kita ingin membantu negara ini dan kami menyediakan dananya untuk riset ini. 2 riset ini, makanya Pak Didi, ini adalah bukan ide saya, Bu, Bapak. Ini idenya Pak Didi ini. Men-challenge saya, Pak Aris, ini gimana? Bisa enggak? Karena di dalam filsafat adanya fallibility. Jadi ada sebuah sistem itu harus diteliti lagi untuk memberikan ya sistem yang lebih baik. Nah, inilah yang kami usulkan. Begitu Pak Didi. Jika ada salah, saya mohon maaf ya atas yang saya ucapkan. Makasih Pak Haris ya. Jadi memang beliau ini suka merendah Ibu Bapak sekalian ya. Jadi beliau sudah cukup pengalaman. Jadi mungkin sudah hampir 35 tahun di bidang kimia dan di bidang oil and gas. Starbond ini. Nah, saya juga sapa dulu, ini ada Pak Muhammad Nuh, Bapak Ustadz kita. Pak Muhammad Nuh, Assalamualaikum Pak. Ya, siap, baik. Nah, langsung saja kita lanjutkan dengan sedikit paparan yang kemarin minggu lalu juga sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi dan Pak Nurbawa. Pak Wahyudi dan Pak Nurbawa ini adalah tim riset dan development dari PT Luas Virus Starbond ya, dan sudah cukup berpengalaman. Jadi beliau berdua ini sudah banyak sekali berkecimpung di riset, baik itu yang tentang chemical dan juga di bidang-bidang oil gas lainnya. Jadi saya tidak usah bacakan karena mungkin mengingat waktu, tapi yakinlah bahwa beliau berdua ini sudah melakukan riset dengan baik. Nah, mungkin silakan Pak Wahyudi dan Pak Nur untuk menyajikan bahan-bahannya. Ya, silakan Pak Wahyudi dulu atau Pak Nur dulu nih? Ya, Wahyudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terima kasih Pak Didi, terima kasih para panelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul. Insya Allah kita mendapat ridha Allah dalam mencari istihad untuk kebaikan masalah kemanusiaan ini. Bu Purwanti, Bu Yoni, Pak Kiai Haji Muhammad Nuh, terima kasih atas kehadirannya. Saya mau menyampaikan secara teknis bagaimana disinfektasi ini dilakukan pada jenazah. Inisiatif disinfektasi jenazah ini merupakan hasil kajian literatur dan pengamatan sosial dalam pengurusan jenazah yang umumnya di Indonesia. Seperti dalam web seminar pertama, proses pelaksanaan pengurusan jenazah pada umumnya didasari oleh dalil dan hadis ataupun kebijaksanaan yang berlaku. Dan itu telah mengandung unsur disinfektasi dan pencegahan penyebaran mikroorganisme pada lingkungannya. Sebagaimana banyak yang menyatakan penggunaan daun bidara. Daun bidara itu ternyata di dalam daun bidara itu terdapat unsur fenol dan kapur barus
dan kapur barus merupakan oksidator. Nanti Pak Nur bisa menjelaskan secara detailnya itu. Terusnya kita juga lihat adanya ikatan emosional yang melekat antara jenazah dengan orang-orang yang di lingkungan terdekatnya dalam mengantarkan kepergian terakhir. Pak Dimas, mungkin halaman 7 bisa dilihat Pak Dimas, presentasi saya. Saya mau memperlihatkan di mana proses disinfektasi jenazah itu dilakukan pada saat jenazah itu ada di rumah sakit. Pak Dimas, presentasi saya bisa dilihatin halaman 7. Ya, sebentar, sedang dibuka ya. Siap. Sebenarnya pelaksanaan disinfektasi pada jenazah ini merupakan sisipan aktivitas yang dilakukan pada pemandian jenazah pada umumnya di Indonesia, yang ditambah dilakukan disinfektasi yang lebih terukur dan dapat diuji. Seperti yang biasa kita lakukan pada umumnya, disinfektasi daun bidara ataupun kapur barus itu dilakukan cuma tidak terukur gitu, dan tidak pernah dievaluasi. Jadi kita mencoba untuk menginisiasi, memastikan. Jadi kalau kita lihat urutannya, ini saya melihat dari urutan-urutan dari mana mulai jenazah diletakkan pada posisi kepala agak tinggi, dengan dalil tertentu, ganti pakaian jenazah dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat, membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, selah ketiak, selah tangan, serta kaki, membersihkan tubuh jenazah, mengeluarkan kotoran pada tiap-tiap lubang tubuh jenazah. Inisiasi yang kita ini, yang biru ini, lihat rendam atau tutup rongga mulut, hidung, telinga, tutup mata, kemaluan, dan dubur dengan cairan disinfektasi dalam waktu 5 menit. Nanti Pak Anda bisa menjelaskan. Ini metode mungkin penelitian pertama. Jika memang masih terdapat ini, jika diperlukan, kita bisa merendam rongga dada dan rongga perut dengan cairan disinfektasi, dengan memompakan cairan disinfektasi tersebut dan merendamnya selama 5 menit. Setelah itu dikeluarkan kembali. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembilasan basuh kepala hingga ujung kaki dengan cairan disinfektasi, siram sebelah kanan. Setelah itu memiringkan jenazah, mengeluarkan isi kotoran lagi, bilas jenazah dengan cairan disinfektasi, kemudian diselimuti atau ditutupi dengan 2 lembar kain yang telah diinspektasi, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang rapat selama 30 menit. Setelah itu diuji secara virologi, yang metodologi pengujian virus ini yang sebenarnya di luar daripada kompetensi kita, karena itu dunia kedokteran. Nah, jika hasilnya negatif, maka dilanjutkan dengan mengkafaninya sesuai dengan ketentuan berlaku. Dan kemudian, jika memang itu, menyerahkan ke pihak keluarga, dan keluarga dapat untuk dikebumikan atau boleh memandikannya lagi jika memungkinkan. Sebenarnya inisiasinya cuma terletak pada tahapan-tahapan proses pemandian jenazah dan perendaman rongga mulut, hidung. Setelah itu dikafani, ditutup dengan bungkus plastik, dengan kantong mayat itu yang plastik itu selama 30 menit. Setelah itu uji virologi. Inisiatifnya seperti itu. Jadi dari metodologi atau proses pemandian jenazah yang pada umumnya telah dilakukan, kita coba mengukur penggunaan disinfektasi yang biasa dilakukan daun bidara ataupun kapur barus. Kita menggunakan cairan disinfektasi yang terukur. Mungkin Pak Nur, setelah ini Pak Nur akan menjelaskan bagaimana cairan kimia itu dapat bekerja. Mungkin saya langsung serahkan ke Pak Nur ya, Pak Didi ya. Ya Pak Didi. Halo. Ya, Pak Yudi, terima kasih waktunya. Jadi saya Nur Wibawa, R&D Manager Starbond Chemical atau PT Loaspidus Utama, yang saat ini mengembangkan produk disinfektan. Jadi di sini saya mendukung sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi,
dalam hal disinfeksi jenazah COVID-19. Ya. Dan khususnya untuk bahan desinfektan yang sekarang umum dipakai secara chemistry, itu tidaklah berbeda dengan apa yang dipakai pada disinfeksi jenazah tersebut. Jadi saat ini ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe fenol dan yang setara dengan fenol. Kemudian tipe yang kedua adalah yang tipe oksidator, seperti klorin dan peroksida. Nah, 2 tipe ini sesuai untuk disinfeksi jenazah. Sedangkan yang tipe etanol ini sesuai untuk disinfeksi ruangan, koridor, kemudian mungkin tempat tidur atau kamar pasien, dan segala permukaan perabot. Jadi ketiga tipe desinfektan ini terbukti efektif ya untuk disinfeksi dari mikroorganisme termasuk virus yang lipofilik dan hidrofilik, dan itu bisa dibuktikan dengan uji virologi. Ya, jadi demikian dari saya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Nuh dan Pak Wahyudi yang memang sudah menyajikan. Ini yang kedua kali beliau menyajikan lebih detail ya, dan ada istilah-istilah kimia juga disampaikan. Nah, ini yang tadi mungkin sempat saya coba sampaikan kembali bahwa inisiatif ini ditujukan untuk lebih memanusiawi atau melakukan yang lebih baik lagi terhadap perlakuan jenazah COVID yang saat ini mungkin dirasakan agak sedikit mencekam.